Waktu itu pendekatannya top down. Jadi semua diatur oleh pusat. Perimbangan keuangan pusat daerah bahkan dibilang kurang seimbang karena semua tersentral kan gitu ya. PAD itu semua ke pemerintah pusat baru kemudian dibagikan melalui dana alokasi umum dan sebagainya ya. Yang dikatakan kurang fair gitu ya. Misalnya dulu ada lapangan Arun, kemudian ada Freeport dari Irian Jaya, semua harus disetor ke pusat kan gitu ya. Tapi begitu PAD-nya hanya sebagian kecil dari hasil daerah gitu misalnya. Tapi waktu itu cukup berhasil gitu. Nah, apakah kemudian dengan top down ini kita banyak mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan implementasi. Nanti bisa dilihat misalnya model-model Sebastian Masmanian Sabatier ya, di mana struktur birokrasi atau konten dan konteks kebijakan dan sebagainya ya yang mempengaruhi. Ini top down. Inti dari top down policy implementation, dia mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan keberhasilan implementasi. Gitu ya. Makanya kemudian banyak yang kita pakai modelnya Grindel atau modelnya Mas Manian Sabatier ya dan sebagainya. Kemudian kalau bottom up, kita looking at how the actors, terutama aktor-aktor kebijakan di tingkat bawah ya, di tingkat grassroots, kemudian berinteraksi dalam proses implementasi kebijakan. Terutama juga bagaimana aktor-aktor kebijakan yang kalau dulu itu only government gitu ya. Jadi executing agencies atau implementer dulu itu cuman pemerintah kan. Tapi sekarang ingat kita sudah mulai moving to era governance ya. Dimana kalau era governance nggak cuman pemerintah dan warga negara ya, tapi juga bagaimana private sector juga terlibat di dalamnya. Tapi kita perlu ingat bahwa bottom up dulu ini ya, awal-awal pendekatan ini bottom up ketika era government, bukan governance. That's why di sini kita bisa lihat hanya mengidentifikasi faktor dalam interaksi antara pemerintah dengan warga negara. Nah, ini yang Bu Ika tadi highlight, kita perlu kontekstualisasikan dengan konteks governance yang sekarang, di mana bottom up ini nanti nggak cuma pemerintah dan warga negara, tapi juga nggak cuma non government organization ya, tapi juga private sector. Kemudian sintesis ya, ini gabungan top down bottom up kemarin sudah banyak dibahas ketika presentasi ya. Bagaimana kita try to clap ya, kalau misalnya ada artikel tentang learning to clap itu ya, between bottom up and top down. Gimana nanti kanan, kiri, atas, bawah ini bisa kita tepuk bersama sehingga semua seimbang gitu ya. Jadi synthesizes try to ameliorate gitu ya, try untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari top down, dari bottom up ya, dan kemudian mengambil yang bagus-bagus dari top down and bottom up gitu, the synthesizer. Di Al-Quran juga di ini ya, bahwa keseimbangan is important. It's not really good kalau kita itu terlalu ekstrim, bagus banget, tinggi banget, atau rendah banget gitu ya. Jadi how we can create balance ya dalam suatu implementasi kebijakan is important gitu ya. Jadi what I mean by synthesis ini kita bisa lihat misalnya dalam suatu kebijakan yang inherently top down, dia terkadang memerlukan bottom up gitu ya, memerlukan peran dan interaksi masyarakat. Dan sebaliknya, peran dan interaksi masyarakat at the grassroots level ya atau di bottom up level itu tetap harus ada koordinasi, harus ada leading dan juga koordinasi dari pimpinannya gitu ya, pemimpinnya atau elitnya gitu ya. Jadi again top down only, bottom up only selalu ada drawbacks gitu ya, selalu ada permasalahan ataupun constraint ya, tantangan. Nah, synthesize ini yang bisa menjawab kelemahan-kelemahan yang ada dalam masing-masing pendekatan top down maupun bottom up tadi. Gitu ya. Kan? Nah, kemudian ada model analisis kegagalan, kita bisa lihat ya. Ada Prisman Widalski 1973 ya. Gimana nanti interaksi antara tujuan dan tindakan ini kadang tidak inline gitu ya.
implementasi itu politik adaptasi yang saling menguntungkan. Jadi gimana dalam implementasi itu kita bisa adjusting gitu ya. Kita harus menyesuaikan, adaptif gitu ya terhadap kondisi yang ada gitu ya. Nah, misalnya kita dengan era perubahan ke pemerintahan baru sekarang. Nah, semua sekarang bergerak ke Asta Cita misalnya ya. Oh, semua mendukung MBG, semua mendukung pemerintah sekarang. Nah, hal itu semua adalah politik adaptasi yang saling menguntungkan, ya kan? Bagaimana birokrat sebagai institusi dan juga instrumen negara kemudian mendukung kebijakan pemerintah itu ya, itu unquestionable. Jadi udah nggak boleh ditanyakan lagi yang namanya aparat, maka ya tetap harus menjadi troops ya atau pasukan ataupun arms ya, the arms of the government itu birokrasi, PNS, aparat, public sector dan sebagainya ya. Nah, kadang ada politik adaptasi saling menguntungkan tuh gimana ada kemudian koalisi-koalisi di pemerintahan ya kemarin ketika pemilu hingga sampai sekarang. Contoh Pak AHY gimana akhirnya ada harus adaptasi and then coming to the government adalah politik adaptasi yang sangat besar ya yang dilakukan. Yang kemudian menguntungkan gitu ya. Ini salah satu contoh ekstrim. Nanti kalian bisa nambahkan dan bisa komen ya. Nah, ini tadi ya, ini beberapa contoh kan tadi ada misalnya Van Meter Van Horn, ada Grindel, Sabatier. Ini kita identifikasi faktor yang menyebabkan keberhasilan implementasi apa aja sih? Yang itu ya misalnya ada struktur birokrasi, ada sumber daya, komunikasi ya. Ini dimanapun ada nih. Di buku implementasi manapun akan ada ini ya. Contoh nih, komunikasi antar organisasi, standar dan sasaran ya, karakteristik badan pelaksana dan sebagainya. Nah, untuk kayak seperti ini ya, Bu Ika akan highlight untuk semua. Sometimes ini kan old model ya, old model, old literature. Nah, kalian bisa membuat new dengan mengeksplor hal-hal yang baru di setiap aspek variabel tersebut. Gitu ya, everyone. As example, bisa sumber daya nih. Sumber daya kita ada sekarang ada sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia, kajian-kajian sumber daya manusia itu sudah move from human resources development only to more human capital ya, intellectual capital dan sebagainya. Jadi ini sudah most current literature ya, most current discussion on the variable ya, ini variabel sumber daya misalnya, itu harus masuk dalam pembahasan untuk membuat implementasi, studi implementasi itu tetap keep up to date with the contemporary discussion and debate gitu ya, everyone. Jadi misalnya lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sekarang, oh misalnya worldwide itu concern terhadap global warming ya, concern terhadap sustainable development goals ya ini harus masuk di sini gitu ya. Gimana lingkungan sosial ekonomi atau tentang neoliberalism, tentang globalization semua masuk di pembahasan ini sehingga tetap kekinian gitu ya. Nah, misalnya kinerja kebijakan pun sama. Kinerja kebijakan kita ada banyak performance based organization, performance based measurement ya, ukuran kinerja kebijakan itu seperti apa dan sebagainya juga bisa kita up to date dengan hal-hal yang sangat baru. Sama dengan ini, komunikasi antar organisasi, it's now in the digital era. Communication is not merely face-to-face interaction misalnya ya, tapi komunikasi ini sekarang even virtual communication ya, video conferencing dan sebagainya ya, even social media, marketing in public sector bisa masuk di semua aspek komunikasi antar organisasi. Itu ya, everyone. Sehingga nanti kekinian, nggak yang lama terus ya. Dan sama ini model J. Edwards misalnya, prakondisi apa yang diperlukan agar implementasi berhasil, hambatan utamanya. Siapa ini? Hang on. Jadi, someone calling. Siapa that calling that? Mas, selamat. Kenapa Mas?
Meniko saya diminta Prof. Antun mengingatkan untuk rapat. Oh iya. Sudah undang. Prof. Rahma. Sudah. Oh, Pak Dekan belum, Prof. Rahma. Oh, Prof. Rahma mohon. Jam berapa ya Mas rapat? Aku lupa. Oh, jam 2. Ya. Aku jadi lupa. Ya. Oke, Mas. I'm teaching, Mas. Ya. Salam. Bu Rahma aja. Pak Dekan nggak usah Bu Rahma aja gitu. Tapi kalau mau Pak Dekan juga nggak apa-apa. Biasanya duet itu bagus. Pak Antun aja diminta kontak, Mas. Kak Bobo, Mas. Pak Antun katanya Bu Eka yang Ya kan tak WA ya, Bro. Tak WA-nya, Prof. Mana sih ya? Oke. Ya wes, oke. Nah, love you. Assalamualaikum. Oke. Everyone, can you hear me now? Masih di itu ya? Masih di mana sayang, Elis? Model bottom up ya sekarang ya? Iya, betul, Prof. Oke. Jadi sekarang model bottom up ya. Oke. Mengidentifikasi faktor lain dan interaksi organisasi dengan pemerintah ya. Nah, ini yang tadi Bu Ika bilang, kalau dia awal dulu Lipsky dan lain-lain on thinking about government and citizen, sekarang kita bisa lebih broader gitu ya. Lebih luas lagi aktor-aktor kebijakan semua termasuk yang private sector tadi. Gitu ya. Implementasi sebagai proses alur ini yang tentang XOP ini sudah Bu Ika pernah bahas ya, bahwa gimana kita melakukan alur kerja sistem dan prosedur implementasi atau SOP itu ya. Nah, kemudian implementasi proses yang disusun melalui konflik dan bargaining ini exercise kalau kayak jembatan yang waktu itu ya. Kadang only one picture itu banyak bisa dipersepsi secara berbeda. Bisa dilihat dari berbagai angle kan kayak gitu ya. Nah, apalagi proses implementasi yang sangat variatif, sangat kompleks gitu ya in the real world gitu. Nah, ini semua nanti sebentar, I'm gonna stop share screen dulu. Semua model-model tadi sudah dibahas ya, jadi Bu Ika nggak akan too spesifik. Nah, yang kalian harus ingat, kalau dia itu model top down ya, maka jangan digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang inherently bottom up gitu ya. Dan sebaliknya, kalau kasus atau studi kasus kalian, topik kalian itu inherently bottom up, ya jangan menggunakan model-model yang top down gitu ya. Everyone, clear itu ya. Kita udah pernah bahas itu. Nah, kemudian sekarang Bu Ika akan share screen tentang aktor. Jadi ini terkait dengan yang tadi. Nah, ini ya. Jadi tadi kalau Lipsky ngomong bottom up itu is the matter of how the government interact with the citizen or community ya. Tapi sekarang harus kita masukkan kontekstualisasikan ke newest governance model gitu ya. Kita itu kan kalau dalam paradigma publik administrasi publik ya, kita itu sudah sampai ke new public governance kan gitu ya. New public governance itu tata kelola pemerintahan ya yang baru, di mana aktor yang terlibat itu khususnya bisa dibagi jadi 3. Jadi state, private sector, and civil society kan gitu ya. Nah, dari 3 itu nanti kita bisa analisis siapa aja aktor-aktornya gitu ya, bisa dikategorikan dalam 3 itu. Bisa juga kita bisa kategorikan ke eksekutif, yudikatif, ya, legislatif dan sebagainya. Itu juga bisa. Tinggal how we execute dan kita melihat relevansi dari suatu topik ya, apakah bagus dan sesuai jika di approach ya dengan legislatif, eksekutif, yudikatif, atau pakai yang teori governance di mana aktor-aktor kebijakan itu state, private sector, dan
civil society, gitu ya. Nah, ini selalu muncul input, proses, output, ini lingkungan kebijakan, ini just to remind everyone, the proses kebijakan, the cycle of policy atau policy cycle itu dimulai dari agenda setting, formulation, adoption, and this is the implementation, the critical part of policy cycle ya, yang nanti harus dievaluasi apakah kinerja implementasi itu bagus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat aktor kebijakan itu ya. Aktor itu bisa individu ya atau kelompok di mana para pelaku itu terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu subsistem kebijakan. Ini yang penting ya. Yang namanya sistem, kalau sistem, suatu sistem ya, itu ada bisa cara atau prosedur ya, atau bisa juga elemen substansi suatu substansi tertentu gitu ya. Wika kasih contoh, misalnya sistem mengetik 2 jari. Kok 2 jari? 11 jari ya. Sistem mengetik 10 jari, 11 jari itu metode, ya kan? Cara. Tapi kalau kita bilang sistem ekonomi Indonesia, sistem masyarakat Indonesia, sistem pengadilan Indonesia ya, sistem pengadilan negara dan sebagainya. Sistem itu bisa juga misalnya ekosistem itu ya. Kalian ingat pelajaran IPA itu. Jadi dia terdiri dari elemen biotik, antibiotik, abiotik dan biotik gitu ya. Nah, subsistem kebijakan itu juga seperti itu. Jadi dia punya banyak subsistem ya. Dari subsistem tersebut saling berinteraksi, dia terdiri dari banyak elemen ya, banyak aktor. Nah, nanti bisa kita lihat elemennya apa aja ya. Yang jelas aktor ini adalah pemeran utama dalam formulasi kebijakan. They are the executing agency, they are the actors, they are the one that is impacted or implementing the policy gitu ya. Dan juga formulating the policy. Siapa aja aktor itu kita bisa lihat ya. Ini kalau menurut Anderson bisa aktor inside government, aktor outside government. Jadi tergantung nanti mana yang sesuai ya. Kita bisa aja mengadopsi ini, bisa mengadopsi yang teori governance gitu ya. Nah, yang tadi Bu Ika mention, inside government nanti ada eksekutif of course, presiden, menteri ya, segenap staff. Sekarang ada utusan presiden sekarang yang baru ya kan. Umumnya jabatan politis ya kan. Makanya tuh ada banyak representasi dari partai ya. Atau siapa gitu ya, sampai Raffi Ahmad pun masuk misalnya. Ini ada umumnya jabatan ini dan jabatan politis baik itu partai koalisi ya atau tim sukses gitu ya, biasanya masuk. Anggota-anggota dari Badan Perwakilan Rakyat, legislatif, kemudian yudikatif, and of course the birokrasi that kita bilang tadi ya. Birokrasi adalah instrumen dan institusi of the state. Kemudian kalau outside ya ada interest group of course, kelompok-kelompok kepentingan ya, bisa LSM, berupa LSM, NGO, kalau di environment misalnya WALHI ya, kalau di tata pemerintahan ada ICW ya, Indonesian Corruption Watch misalnya, dan sebagainya, ada banyak lagi ya, dan kelompok-kelompok perserikatan buruh ya, dan sebagainya. Ada akademisi juga aktor ya ini ya. Kalau kayak Prof. Eko Prasojo itu pernah jadi menteri gitu-gitu ya. Itu akademisi yang kemudian bisa involving in the government gitu ya. Sekarang siapa itu Prof. Erwan Agus Pramusinto itu ya. Erwan Agus itu juga dulu dekan UGM, sekarang jadi salah satu dirjen ya di Kemenpan RB misalnya. Jadi akademisi, peneliti ini juga banyak ini. Belum lagi kalau kita punya studi ya, yang kemudian ada jurnal internasional yang bisa affect the decision making atau public policy making gitu ya. Nah ini mereka adalah salah satu aktor juga. Politisi of course, outside government juga yang kadang bisa oposisi ya atau koalisi tadi. Media massa ya, ini media massa ini sangat penting, gimana mereka juga strong powerful agent ya. Kalau mereka salah redaksi aja bisa berbeda gitu ya.
opini publik ya, kelompok sasaran kebijakan, beneficiary, and then lembaga-lembaga donor. Ini tentunya ada banyak partnering ya. Jadi misalnya partner di luar negeri, dalam negeri, multilateral ya, unilateral, etc. ya. Nah, kalau dalam bukunya Holt and Rames ya, kita bisa lihat ada 5 kategori aktor kebijakan. Jadi sekali lagi nanti bisa dilihat aja mana yang lebih sesuai gitu ya. Misalnya you have so many appointed official, maka kita pakai ini. Kalau mau yang ada eksekutif, legislatif, DPR itu sangat involved ya pakai yang tadi gitu ya, Anderson tadi. Jadi ini ya elected official, aparatur yang dipilih dan sebagainya ya, interest group, research organization ya. Ini di bukunya Howlett and Rames. Nah, kemudian ini menurut Howlett and Rames ya. I don't think I have to come to the detail. Kalian nanti bisa baca ya bukunya Howlett and Rames. Nah, kemudian bisa juga ada yang interest group ya. Interest ini teori-teori stakeholder ya. Jadi teori stakeholders kita bisa lihat stakeholder itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi key player, bisa juga contestator atau crowd follower. Iku sing berarti sing ngomong iku sing duwe manual gak ngerti. Dedios. Dedi. Sami-sami macam sangat Oke ya, jadi everyone can you see peran aktor dalam implementasi kebijakan itu ada intersection between kekuatan ya, power dan juga interest atau kepentingan. Ya. Ini menurut Thomson 1997, kita bisa lihat ya, kalau interestnya tinggi, powernya rendah, maka dia menjadi subjek. Ya. Interest tinggi, powernya tinggi, dia menjadi key player. Ini kayak stakeholder mapping ya. Stop. Stop dulu. Nah, nanti kita kasih contoh ya, misalnya dalam suatu kebijakan tertentu, siapa sih subjeknya gitu ya, yang punya interest tinggi tapi powernya rendah. Itu siapa gitu ya, coba kita analisis ya. Atau yang interestnya tinggi, powernya tinggi siapa? Ini usually key player is the executing agency. Ya. Kemudian ada yang crowd follower, interest rendah, power rendah, itu masyarakat kebanyakan. Ya. Ada yang interest rendah tapi powernya tinggi. Jadi dia tuh nggak mau nggak punya komitmen gitu ya. Tapi padahal mereka punya kekuasaan, punya kewenangan gitu ya. Nah, ini yang tadi Bu Ika bilang untuk teori governance ya, pelaku good governance menjadi aktor dalam implementasi kebijakan. Yang tadi Bu Ika bilang ada state, private, civil society. Nanti kalau civil society you can define ya, misalnya individu dan atau organisasi yang non profit oriented di luar government atau apa gitu ya. Kalian cari definisi konsep yang kira-kira sesuai dengan topik atau pembahasan kalian gitu ya. Karena banyak sekali pembahasan ataupun definisi tentang civil society. Nanti misalnya dalam civil society ada religious groups ya misalnya. Apakah religious group juga masuk civil society? Nah, itu silakan dianalisis, dicari cantolan definisinya ya. Bu Ika tuh dulu pernah nemu cantolan civil society dari Mahathir Muhammad ya. Nanti coba searching, itu bagus yang bisa merefleksikan semua dan bisa mengakomodir semua institusi non publik gitu ya masuk dalam civil society. Nah,
Kemudian tadi ya, kalau kita lihat state itu siapa aja, of course legislatif, eksekutif, yudikatif, ya kan? Kalau private ya swasta, perusahaan. Nah, civil society ini bisa masyarakat, individu atau kelompok, ya. Parpol, kelompok kepentingan, NGO ya, tadi yang banyak. Sebenarnya dia akan sebentar kayak ini. Sebenarnya dia ada banyak irisan ya dengan ini ya. Jadi kayak ini kan ada kelompok interest di luar government gini-gini ya. Tapi ini fail to mention about private sector. Padahal private sector juga sekarang sangat ini ya dengan adanya public private partnership gitu ya. Karena itu pembahasan theoretical perspektif dan sebagainya itu keep on changing, keep on developing sehingga sesuai dengan konteks kekinian gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalnya pembatasan sosial berskala besar PSBB atau kalau sekarang yang lagi in itu apa RUU TNI misalnya ya. Coba yang RUU TNI itu key playernya siapa sih? Crowd followernya siapa? Nanti tolong dibahas ya, Elis dan kawan-kawan. Kemudian kontes sektornya siapa, subjeknya siapa ya. I'm gonna share this PPT for you. Anyone wanna ask question before I move on to the next materi? Mungkin ada yang mau bertanya? Anyone? Gak ada yang bertanya? Aktor, model, ya. Oke, kemudian Bu Ika kalau nggak ada yang bertanya, Bu Ika lanjut ya. Hello everyone, are you listening? Iya, Prof. Iya, Prof. Sebentar, week 12. Nah ini model implementasi ya. Udah sih sebenarnya. Jadi viewing, cause you already discussed this ya. Oh yang tadi nih. Bu Ika share screen lagi, lanjutin yang tadi. Tiba-tiba going Zoom. Nah ini. Oke, yang tadi ya, Bu Ika lanjut ini tadi. Nah, ini kayak kata model Grindel ya tadi ya. Saya lagi yang tadi Bu Ika bilang, ini top down, model implementasi itu top down, ada Van Meter Van Horn ya, ada Edward Tree, terus ada model dari Grindel ya, ada konten dan konteks of the implementation ya. Kalau kontennya itu kepentingannya siapa ya yang dipengaruhi oleh kebijakan, kepentingan yang dipengaruhi dan mempengaruhi kebijakan. Tipe manfaatnya, derajat perubahan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita menganalisis ya, misalnya MBG, makanan bergizi gratis, seberapa besar sih manfaatnya gitu ya. Kita lihat aja dari sini, derajat perubahan yang diinginkan. Mau nutrition misalnya ya, seberapa besar pengaruhnya? Bisa dilihat dari berapa tahun ya kalau kita mau lihat perubahan yang diinginkan itu within a year misalnya gimana perubahan terhadap anak-anak gitu ya misalnya ya. Bisa kita analisis. Termasuk hasil kebijakannya ya, dampak pada masyarakat, pada individu ya. Any policy implementation we have to analyze, we have to critically assess gitu ya. Kita harus evaluasi semua dengan model-model ini. Sekali lagi Bu Ika akan ingatkan kalian kalau melihat ini seems to be so old gitu ya. Ini udah tahun berapa nih Grindel ya kan? Tapi akan menjadi baru ketika kalian melihat ini gitu ya. Misalnya kekuasaan, kepentingan. Kalau dulu cuma pemerintah dan citizen, sekarang itu swasta juga sangat berpengaruh gitu ya. Dulu Pak Jokowi sebelum jadi presiden itu beliau pengusaha, ya. Ada yang entrepreneur politician gitu ya, politisi pengusaha. Nah kayak gitu tuh. Ternyata Pak Gibran wakil presiden kita dulu juga pengusaha yo. Apa catering atau apa ya? Nah gitu. Jadi gimana kemudian kayak gini ya changing seiring dengan perubahan zaman, perubahan lingkungan ya, dan konteks-kontekstual lain yang terjadi di lapangan atau dalam case study kita, gitu ya. Nah, ini misalnya model dari Mas Manian and Sabatier juga ya.
mudah tidaknya masalah dikendalikan nih, dukungan teori dan teknologi. Nah, kayak gini nih gimana digital government ya, era disrupsi, teknologi dan sebagainya akan bisa masuk di sini kan gitu ya. Em, Tahapan dalam proses implementasi ini, I think sudah ya. Kayak misalnya ini tadi. Misalnya revisi Undang-Undang TNI itu kenapa sih gitu ya? Harus ada ini sebenarnya. Kebijakan dari lembaga pelaksana sebenarnya seperti apa? Kepatuhannya gimana? Hasil nyata dari selama ini Undang-Undang TNI itu seperti apa ya? Oke enggak? Perlu enggak revisi? Jadi ada untuk revisi itu harus ada certain reason sebenarnya ya. Itu ya everyone. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, menurut model top down ini, jika semua variabel dapat bekerja dengan baik, maka proses implementasi berjalan seperti yang diharapkan. Gitu ya, kayak tadi. Kalau ini semua bagus, konteks implementasinya, kontennya ya, dampak yang dihasilkan juga bagus. Ini sumber daya komunikasinya bagus ya, disposisi dari pejabatnya, struktur birokrasinya saling mendukung gitu ya, bisa bagus implementasinya ini. Nah, dan variabel ini ya dari programnya, dari pelaksana, dari sasaran kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ini ya. Jadi again kayak variabel, misalnya ini ya variabel kita bisa lihat sumber daya, komunikasi. Ini komunikasi misalnya itu bisa bersumber dari struktur birokrasinya dan juga dari kelompok sasaran gitu kan ya. Bagaimana birokrasi atau implementer itu berkomunikasi dengan kelompok sasaran dan bagaimana kelompok sasaran bisa mengkomunikasikan needs and aspirasinya itu juga matters gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu dari semuanya. Hope you understand. Kalau kemudian kita move on to bottom up ya tadi ya. Nah, ini beberapa model ya, model Smith. Ada proses atau alur implementasi, ini SOP itu ya. Nanti policy making proses itu kita bisa lihat dari bagaimana executing agency-nya ya, implementing organization, interact with the target group gitu ya. Ada environmental factor, kalau kita IPOLEX sebut HANKAM kalau di Indonesia ya. Ideologi, politik, sosial, ekonomi gitu ya. Kemudian ada feedback, transaction, institution ya, dan sebagainya. Ini salah satu model Smith. Nanti ada backward mapping ya. Ada yang kemarin sudah dibahas ya, kemarin ya. Ada Elmore itu ya. Kemudian ini, kapan digunakan model top down, kapan digunakan model bottom up gitu ya. Top down itu menekankan tanggung jawab, bottom up menekankan pada kepercayaan. Ini Eric Lin. We can argue more ya. Kayak misalnya kalau di grassroots gimana kemudian komitmen individu misalnya ya. Dan banyak lagi view kita yang bisa memperkuat Eric Lin ya. Nah ini semua everyone. Misal nih Eric Lin di tahun 1995 dia ngomong model top down menekankan tanggung jawab. Mungkin in your research gitu ya, di studi implementasi kalian, di research implementasi kalian. Kemarin kan kita melakukan doing implementation research gitu ya, kemarin ada presentasi dari Mbak Febri itu ya. Doing implementation research. Kita melakukan research implementasi. Kita melakukan studi atau penelitian tentang implementasi suatu kebijakan. Mungkin ketika Mbak Febri mengaplikasikan model top down, itu ada hal lain selain tanggung jawab gitu ya. Ada aspek lain lah misalnya ya. Nah itulah yang kalian sebut sebagai kontribusi penelitian kalian gitu ya. Kalau menurut Eric Lin hanya menekankan pada tanggung jawab. Kalau dalam penelitian ini menekankan juga misalnya regulationnya, komitmen individunya atau apapun gitu ya. Dan itu bersumber dari temuan data kalian. Gitu ya. Jadi itu how you can contribute to knowledge. Kalian bisa
bermanfaat secara akademik, your research gitu ya, itu bisa kita adding, bisa menambah argumen atau criticizing the argument dari previous research. Kalau Eric Lane kan 1995, tentunya dari 95 sampai 2025 ini kan sudah years, so many years ya, 30 years. Nah kalian tentu bisa menemukan hal lain ya, selain tanggung jawab dan sebagainya. Kan gitu ya, itu yang Bu Ika pengen kalian more critically engage dan thinking. Kalau dari review buku kemarin selain tanggung jawab apa ya gitu ya nak ya semuanya. Dan ini Bu Ika harapkan nanti muncul di riset-riset kalian di nanti UTS, UAS dan juga terutama ketika kalian tesis gitu ya. Nah ini yang penting, model top down itu menguntungkan pada situasi di mana pembuat kebijakan mampu mengatur dan mengontrol situasi meskipun dana yang ada terbatas gitu. Nah makanya MBG itu harus top down harusnya karena udah dananya terbatas ya. Jadi harus misalnya harus ada monitoring gitu ya atau pengawasan yang khusus melekat untuk dapur-dapur yang yang digunakan ya, dapur rekanan-rekanan yang digunakan yang digandeng untuk menyediakan makanan bergizi gratis misalnya. Nah, semua itu harus top down biar ini ya. Kalau too much bottom up, too much pemberdayaan itu kadang too costly. Jadi ada banyak argumen yang menyatakan kalau bottom up itu biasanya needs so more times and commitment and money gitu ya. Jadi kita bayangin dulu waktu Repelita gitu ya, rencana pembangunan 5 tahun zaman Pak Harto. Ketika ada perencanaan yang langsung di direct gitu ya, langsung ditetapkan oleh Bappenas, Bapeko, maka udah simple aja, yang rapat ya cuma Bappenas kan gitu ya. Tapi begitu ada musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan ya sampai kota dan sebagainya ya, kan lebih banyak money kan ya, lebih banyak waktu yang diperlukan, lebih banyak dana yang dibutuhkan untuk konsumsinya aja berapa gitu-gitu ya. Oke, gitu ya. Sedangkan model bottom up itu menguntungkan pada situasi di mana implementer mempunyai kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa ada dependensi kekuasaan dengan melihat dinamika daerah atau lingkungan kebijakan yang berbeda. Nah, sekali lagi, kalian nanti kalau misalnya ngambil suatu kasus, please take a look. Apakah kasus ataupun studi atau topik yang kalian ambil gitu ya, case study atau program atau project yang kalian gunakan, yang kalian studi, yang kalian gunakan sebagai case study untuk penelitian, apakah seperti ini, yang ini ya, implementer itu punya kebebasan melakukan inovasi atau sebaliknya yang atas ini ya, pembuat kebijakan mampu mengontrol. Ya lagi kalau top down ya pakailah variabel-variabel ataupun model-model dari top down gitu ya dan sebaliknya. Nah, kalau asumsi dasar dari implementasi dan policy making itu kesatuan proses yang sama ya, model sintesis itu penggabungan ya. Jadi kalau top down kondisi sosial ekonomi menekankan perilaku individu ya, kemudian juga tadi ya banyak kontrol dan sebagainya. Maka kalau bottom up hubungan interorganisasi dan interaksi tadi ya. Posisi model top down dan bottom up dimungkinkan dipakai pada dinamika implementasi interorganisasi dalam bentuk network. Nah ini sekarang ya, sekarang ada banyak network governance. More hierarchy dan hierarki, sekarang kan gitu ya. Nah ini udah inline ya, everyone. Nah ini diskusi ya nanti, tapi I have no time, kita nggak punya waktu untuk diskusi. Nanti diskusinya di keep untuk ketika UTS ya, everyone. Clear semua? Anyone wanna ask question atau sudah? Izin sedikit bertanya, Prof. Silakan darling. Jika dalam studi implementasi tadi kebijakan kan juga membahas terkait dengan dampak, gitu, Prof. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara riset terkait dengan studi implementasi
dengan riset terkait dengan evaluasi kebijakan, Prof? Apakah tergantung kemudian bagaimana kita menyajikan kerangka teoritis yang dipakai atau grand teori yang dipakai, begitu, Prof? Jadi saya yang ulang-ulang. Ini tadi ada yang calling, jadi agak distract. Nah, gimana saya lagi? Saya lagi. Iya, tadi kan disebutkan bahwa jika dalam studi implementasi kebijakan itu juga membahas terkait dengan dampak suatu kebijakan. Nah, bagaimana kemudian kita membedakan antara riset terkait dengan studi implementasi kebijakan dengan riset terkait dengan evaluasi kebijakan, Prof? Apakah tergantung kerangka teoritis yang disajikan atau tergantung grand teori yang kita pakai, begitu, Prof Ika? Tergantung grand teorinya, darling. Ya, grand teori. Kalau kita comprehensively looking at the dampak, itu berarti sudah evaluasi. Evaluasi itu ada evaluasi implementasi, ada evaluasi dampak. Ya, ada evaluasi kinerja dari implementasi. Yang namanya evaluasi implementasi itu kita berarti mengevaluasi bagaimana implementasinya, gitu, darling. Jadi misalnya executing agensinya ini gimana sih, gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan desainnya, sesuai dengan aturan, SDM-nya cukup enggak, dan sebagainya. Jadi bagaimana proses implementasi itu yang kita evaluasi, kan gitu ya. Tapi ada juga yang kita tadi evaluasi implementasi, terus evaluasi dampak. Kalau dampak itu secara komprehensif kita melihat dampak dari suatu implementasi kebijakan, gitu. Tapi kalau tadi yang dilihat dampaknya gimana, itu sebenarnya belum masuk studi implementasi. Itu kerangka policy cycle in general sebenarnya. Ya, jadi again kalau kita melihat dampak itu berarti studi implementasi, evaluasi gitu. Kalau dia ada dampak itu hanya leading to the policy cycle gitu aja. Elis, gitu ya sayang ya. Gih, makasih, Prof. Ya, jadi harus ada demarkasi ketika kita lihat dampak berarti kita mengevaluasi. Oke, anyone else? Ya, mana? Inggi, Prof, terkait dengan materi apakah kita boleh meminta, Prof? Ya, nanti tak kasih ya. Gih. Terakhir ya, sekarang terakhir, I wanna share one more time. Mana ya kok nggak bisa tak buka? Aku pakai MacBook ini agak kaku. Sebentar. Apa jadi di Bali? Garis. Duh, kenapa jadi konsen? Kok nggak bisa buka ya? So if I give me nongko, Dedi, nangka. Oke ya, last but not least, hang on. Yang satu kok nggak ada ya? Hang on, sayang. I'm looking for my file. Itu pabrik si Bala di sana. Di Bala tak ada. Bala itu Nah ini juga lagi opening. Iya, ya, sebentar. After this. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa dibuka, darling. Oke, bentar ya. Ada lagi pertanyaan sebelum Bu Ika buka ini yang lain? Pola kegagalan sudah semua ya ini. I just want to make sure that everything already covered. No. See. Bisa.
Ya. Yang terakhir itu pembahasan tentang kegagalan implementasi ya, everyone. Jadi kegagalan implementasi itu bisa dikarenakan the design of the policy itself is bad gitu ya. Jadi ada kebijakan yang benar-benar secara desain, secara ini tuh dia memang gak bagus gitu. Nanti kalian bisa nyari contoh ya. Kayak dulu pernah di Bekasi ya, ada kebijakan kalau setelah jam 10 malam itu perempuan tidak boleh di luar rumah gitu. Tidak boleh kayak keluyuran gitu dalam tanda kutip ya. Pokoknya dia sudah ada di rumah. Nah, kayak gitu tuh secara desain, secara policies itself itu kurang bagus karena masih banyak misalnya pekerja retail gitu ya, yang dia lo tutup mall itu lo jam 10, pas setengah 10 gitu ya. Jadi itu kayak secara desain sendiri memang udah nggak bagus gitu. Ada yang gitu. Terus ada juga yang kebijakan itu gagal karena memang implementasinya ya nggak bagus. Ya, misalnya ada yang desain didesain seperti X, nanti ternyata implementasinya tidak sesuai, melenceng gitu ya, menyimpang gitu. Atau ada incapacity of the executing agency incompetent resources ya, dan juga lack of resources misalnya ya, atau ya force major gitu ya, ada tiba-tiba ada bencana dan sebagainya, itu bisa proyek gagal. Nah, kayak kita bisa analisis IKN ini kan kayak banyak orang yang meragukan nih, banyak pros dan kontra misalnya ya. Apakah IKN itu sebenarnya really necessary, perlu enggak, atau ini aja ambisi Pak Jokowi atau gimana ya. Sementara sekarang ada banyak efisiensi anggaran dan sebagainya, ini gimana misalnya ya. Saya bisa tuh dianalisis apakah nanti terancam gagal kah atau gimana. Atau biar nggak gagal tuh gimana caranya gitu ya. Perlu komitmen sebesar apa gitu ya. In term of resources, funding ya. Komitmen dan desainnya seperti apa. Ada banyak yang berkomentar. Jadi itu udah pakai AC sayangnya. Dan ada yang banyak komentar ya, misalnya kalau yang pernah ke Putrajaya Malaysia, itu Putrajaya Malaysia tuh dulu kan didesain untuk menjadi ibu kota baru, menggantikan Kuala Lumpur ya kan, dan itu berhasil. Jadi Kuala Lumpur dulu seperti Jakarta, it's so megapolitan gitu ya, sering macet Bu Ika tuh kalau jalan dari mana ke lewat Kuala Lumpur tuh udah expect 3 hours jam gitu-gitu, jadi macetnya gak karuan seperti Jakarta sekarang. Nah, dengan adanya Putrajaya itu dia lebih beban Kuala Lumpur lebih ini gitu ya. Akhirnya bisa less than ataupun juga investor lokal Malaysia. Sementara kalau kita banyak lokal China, no, lokal tapi overseas ya, terutama dari China. Itu yang kemudian banyak dikritisi gitu, kayak bukan produk anak negeri gitu ya, ada yang gitu. Tapi somehow the technology of China itu juga bagus sekali gitu ya. Sometimes people yang belum ke sana itu, aduh berapa sih kok di China apa dan sebagainya gitu ya. Tapi begitu kita ke sana, kita bisa amazed dengan bagaimana teknologi di sana gitu ya. Kalian kalau baca-baca tentang Cina itu gimana mereka sudah menciptakan inovasi yang sangat ini ya. Kalau kita baca atau mendengar banyak wawancara wamen ya, Stella Christiu, kalian bisa lihat gimana masifnya teknologi dan juga perkembangan inovasi-inovasi di sana gitu ya, yang membuat Wika itu thinking ya memang nggak heran kalau Pak Jokowi menggandeng, memang teknologinya mereka itu sangat pesat gitu, sangat advance gitu ya. Yang dan we can learn. Tentunya harus ada porsi untuk anak negeri gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang please dianalisis dengan critical ya. Oke, everyone, itu aja dari Bu Ika. Ada yang mau didiskusikan lagi kah? Anyone wanna ask question or anything?
Oke, thank you ya. Sudah belum. Udah ya nak, ada yang mau bertanya kah semua atau sudah clear everyone? Kalau saya cukup, Prof. Nah ya, Terima thank kasih you ya. banyak, Prof. Semuanya udah cukup. Maaf. Nanti ujian Wika akan kabarin ya. I think I'm still thinking the system apa take home atau gimana gitu ya. Nanti Bu Ika, at least ingetin Bu Ika ya jadwalnya kapan, and then I'll Iya. send you the Iya, baik, Prof. exam mission. Gitu ya. Iya, Oke, Prof. semuanya terima kasih banyak. Wika ini ada di pedesaan nih. Jadi tadi rame sekali. I'm very sorry. Makasih semua ya. Maaf lahir batin. Selamat menyongsong Idul Fitri dan buka puasa ntar. Oke ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aizin wal Waalaikumsalam. faizin, Terima kasih, Prof. Prof. Selamat berhari Terima kasih, raya. Prof. Ya, ya. I'm gonna end this class.